Kenzo, you know what? I think mommy and daddy akan pisah nih, gini. What do you think? Pokoknya aku nggak peduli apapun, aku cuma mau jatah aku ketemu anak-anak jangan dihalang-halangi. Awalnya aku yang minta bercerai, jadinya aku yang digugat. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini ada perempuan cantik yang aku lihat selalu kesehariannya tuh hidupnya sehat banget. Ada Mbak Inge. Halo Bunda. Apa kabar? Aku baik, terima kasih. Tapi aku baru ketemu in a person gitu. Iya. Cantik banget ya. Seger gitu loh. Gitu, makasih. Ini kalau yang cantik gini itu kondisinya sendiri. Kira-kira ada yang lagi deket gak sih? Aku penasaran loh. Kan orang pasti kayak sayang nih kalau dianggurin gitu. Temen aja, teman. Semuanya masih temen dulu. Masa sih? Gak ada yang nancep gitu sedikit? We'll see. Masuk-masuk udah langsung ditanyanya ini ya. Straight to the point. Tapi ada gak sih ketakutan kayak pernah trauma dalam berumah tangga gitu? Tapi ada gak sih kayak ke depan lebih hati-hati dalam memilih pasangan? Atau kayak lebih jadi aku harus kriterianya harus lebih gini. Rewel gak masalah itu? Kalau dibilang ketakutan, trauma enggak, karena aku suka perasaan cinta itu, bahkan euforia, perasaan falling in love-nya itu. Iya betul, itu yang seru ya. Iya, momen-momen kayak gitunya. Dibilang trauma enggak, karena aku percaya pasti aku akan bisa mencintai dan dicintai lagi. Jadi I'm looking forward untuk itu. Kalau kriteria kayaknya karena lesson learned, jadi udah lebih detail lagi sekarang. Kalau dulu memang punya list, cuman dulu kan masih, ya aku nikah in 25, ya 25, listnya tuh masih agak-agak fisikal gitu loh. Like, Tuhan, aku mau yang putih, yang bibirnya pink, yang tinggi, yang wangi gitu. Iya, nggak yang detail kayak harus secara apa ya, yang cinta Tuhannya, yang family man, yang yang suka yang sayang sama aku, gitu ya. Yang love language-nya touch atau affirmation gitu-gitu, belum detail. Jadi sekarang udah lebih detail lagi. Jadi kalau doa tuh harus detail, harus. Ros. Gak boleh ini, kamu kalau doa minta jodoh tuh harus detail. Yes. Nah, Mbak Inge tuh temennya kakakku ya? Bener gak sih? Kenal sama Yusuf. Oh iya. Benar ya? Iya, sama Yusuf sama Liza. Liza kan? Iya, sama-sama orang sport kan. Iya. Liza kan Zumba, aku mungkin lebih fungsional, lebih. Aku sering ngeliat dulu di story-nya kan, sering ketemu bareng. Apakah kamu mau nge-gym dengan kita? Aku tuh gak tau kenapa ya. Pengen gitu, tapi kayak nggak, untuk memulainya tuh kayak berat gitu. Kayak nggak punya dorongan untuk ngelakuin gitu. Kenapa ya? Mesti ditarik. Nih lagi ditarik. Come on, let's go. Nggak pengen tuh. Emang tapi sampai sekarang masih sibuk itu, Mbak? Masih. Apa, itu sekarang udah jadi ngapain? lifestyle aku. Emang dari sebelum menikah atau setelah menikah atau gimana? Dari sebelum menikah aku udah suka gerakin badan gitu loh. Cuma dulu lebih fokusnya kardio aja. Kardio tuh kayak misalnya aku lari atau ikut kelas kayak body combat atau dulu kan body language apa tuh yang senam-senam gitu kan. Banyak iya. Tapi karena kebanyakan kardio aku sempet kena ligamen tuh. Nah, pas ligamen itu aku harus istirahat, disuruh dokter. Di situ aku belajar bahwa wanita harus punya massa otot yang diperbanyak, otot harus ditambah. Jadi bukan hanya kardio? Bukan, kalau kardio itu memang kamu kalau misalnya fokusnya pengen kurus, banyak cewek-cewek yang kardio, tapi gampang naik. Jadi yoyo gitu. Kamu nggak lari, misalnya nggak lari 2 hari aja, naik lagi tuh berat badannya gampang. Bener, iya, karena kan setelah 30 tahun pun metabolisme kita mulai turun lah. Nah itu harus diperbaiki, harus ada resistance training, ada weight training. Build muscle. Iya, build muscle. Dan itu aku belajar bahwa dengan punya banyak muscle, aku makan lebih banyak loh Bunda. Dan nggak gemuk? Nggak kayak pas aku lagi kardio. Kardio aku kurus, tapi istilahnya skinny fat. Kurusnya tuh nggak seger. Gelambir gitu ya? Iya, nggak kenceng gitu loh. Nggak firm. Depan belakang abis Bun. Iya benar. Kan sayang. Benar. Cuma aku tuh bener nggak sih kalau aku tuh suka takut angkat beban, takut jadi gede gitu badan, jadi bulky gitu. Itu udah konsep yang sangat
lumrah cewek-cewek tangkep, tapi itu salah. Because cewek-cewek tuh secara hormonal beda sama cowok. Jadi susah banget bikin muscle. Susah banget. Jadi mau seberat apapun sesuai kemampuan cewek nggak akan bisa kayak Hulk. Kayak gitu ya. Iya, kecuali kalau misalnya kita ngelihatnya kayak para binaragawati, mereka kan purposely latihannya di drill kayak gitu, makanannya purposely, dietnya kayak gitu. Tapi kalau kita yang biasa cuma ngangkat beban kayak nge-gym biasa, nggak mungkin bisa kayak gitu. Oke, itu kan dulu senam gitu. Kalau sekarang apa? Lebih ke apa? Aku tetap di functional training. Aku juga di pilates. Karena aku merasa harus ada balance nih, nggak bisa cuman weight doang. Iya, nggak bisa cuma belai-belai besi. Aku harus lengthen lagi, panjangin lagi, dan flexibility. Terus postur tubuh dibenerin. Karena kan sometimes terlalu banyak behind the desk, jadi kayak agak bongkok lah, skoliosis lah. Itu pilates the best bagus. Ya. Ngajar juga, Mbak? Aku sudah certified ya. Wah, keren. Jadi sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya selain tadi yaitu jaga kebugaran dengan olahraga kan? Jadi aku suka kasih edukasi ke orang-orang, makanya I'm using my platform untuk komporin nih cewek-cewek, ayo gerak gitu loh, supaya karena aku belajar kayak waktu aku abis melahirkan, kan back to back tuh ngelahirin, like aku nggak suka ngeliat diri aku di kaca, like that's not me. I want my old body back gitu, like I need to feel good. Aku lagi merasakan itu kan. Banyak cewek-cewek kayak gitu, Bun. Like setelah mereka melahirkan, kayaknya istilahnya pada bilang turun mesin lah. And then sometimes banyak yang nggak melakukan apapun, cuman bete-bete, bad mood. Jadi apa ya? Jadi ngurus rumah tangganya pun jadi nggak bener karena nggak suka sama diri sendiri. You don't have that. Bete. Iya, nggak punya that confidence, nggak punya that self respect lagi karena nerima nasib aja, ngumpet di balik dasar yang gombrong gitu sometimes, like udah nggak bothered, tapi kan kita bisa do something about it, bisa kita usaha lagi, nggak waktu lama kok, asal kita disiplin, konsisten, in 6 months time udah bisa. Itu yang susah, disiplin sama konsisten tuh dua hal yang menurut aku, apalagi kita yang rakus-rakus gini ya gitu, untuk nahan makan, untuk mau ke ya kayak tadi untuk memulai olahraga tuh kayak kemauannya kurang gitu. Mungkin karena lagi nggak jatuh cinta kan, ya, kayak udah ada gitu, ya udahlah, udah terima apa adanya gitu kan. Gitu gak sih, Mbak? Tapi kamu dari dulu ya, Mbak ya? Dari dulu. Waktu menikah pun tetap kan? Iya. Kalaupun udah ada yang punya kan tetap kita harus jaga. Iya dong. Iya sih. Iya. Karena aku merasa diriku kayak ya masih wajar, belum sampai yang lebih maksudnya besar, atau suamiku juga masih kayak nggak apa-apa kok, bagus gitu, karena dia suka kan ada isi gitu loh. Iya, ada yang dipegang gitu, ada yang digenggam gitu, katanya kalau nggak tulang semua nanti gitu. Tapi kan orang beda-beda ya. Jadi kalau aku nggak ngaca, aku lebih senang lihat diriku kayak lebih lean, lebih punya otot gitu. Tapi kayak ini hayalan doang deh gitu. Bisa ya? Bisa. Aku belajar deh, di mana sih ngajarin? Sure. Aku coaching sih one on one karena aku mungkin agak tipe perfectionist. Nah, itu aku lebih seneng deh. That's what I like. Kan gitu. Iya, karena aku tipe yang harus ngebenerin. Kalau aku lihat salah nih, aku harus benerin. Aku nggak bisa tuh yang online. Nggak dapet aku feelnya kalau online. Bener. Aku yang ada males-malesan. Iya. Oh, oke. Nice. Akhirnya kalau didatengin kan kita jadi ya udah deh gitu kan. Jadi ada semangat lagi. Bener. Gitu. Terus sambil ngobrol tentang nutrisi juga kayak gitu. Dan aku tuh bukan tipe yang ngajarin pokoknya harus diet, harus nggak boleh ini, nggak boleh nasi segala macam, pantang karbo. No. Karena bagi aku balik lagi kayak waktu kita kecil, guru-guru suka bilang 4 sehat 5 sempurna kan. That's like the best. Eat semuanya dimakan, cuman porsi kontrolnya aja. Nggak berlebihan. Iya, sama aku suka bilang sama klien-klien bahwa ubah mindsetnya, bukan apa yang kamu makan tuh, misalnya makan carrot cake nih, and then tomorrow you have to do cardio ekstra sejam. No. Justru punya positive relationship with what you eat, dengan makanan itu, gunain itu sebagai energi kamu, fuelnya kamu. Kamu habis makan banyak nih, wah mikirnya tuh justru kayak besok lebih powerful nih, lebih gesit nih, lebih cepet nih gitu. Jadi jangan, wah gue udah guilty jadi harus di burn. Enggak, jadi kan flip your mindset gitu. Itu jadi stres. Iya. Ujung-ujungnya kalau kamu kayak yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini berdosa, yang ini wah nggak boleh banget. Stres ujung-ujungnya. Semuanya harus balance ya. Balance. Berarti sekarang Mbak Inga nih punya konten YouTube yang ngajarin tentang kesehatan, yang ngajarin tentang tubuh, workout gitu-gitu. Dan kalau yang di YouTube kebanyakan aku kasihnya tipe workout yang anytime anywhere, Bunda. Jadi buat orang-orang yang nggak
punya akses ke gym, they just use their body weight aja, gitu. Dan yang punya waktunya mungkin sedikit, tapi bisa masukin lah 10-15 menit gitu loh. Tapi at least kamu gerak, better than zero. Iya kan? Apalagi kayak orang-orang kayak aku banyakan duduk, banyakan nggak gerak, ya kan kerjaannya maksudnya nggak terlalu yang yang banyak menggunakan tubuh gitu untuk bergerak gitu kan? Iya. Bisa Bunda tetap konsisten gerak sih, kayak kamu mungkin set timer gitu, tiap 1 jam udah duduk sejam, kamu harus berdiri, gerak-gerak 5 minutes, and then baru continue lagi. Karena kalau kamu gerak, ya oksigen kamu, ya peredaran darah kamu kan lebih bagus ya. Kamu juga kerja pasti ngaruh. Iya, benar sih. Tidur juga lebih enak kalau udah workoutnya disiplin. Aku tuh susah susah-tidur. Nanti jadi kalau misalnya kita ketemu nih sama Mbak Inga ke rumah gitu, itu semua diajarin gitu. Of course. Boleh tuh kalau ada yang mau tuh hubunginnya ke Instagram ya. Yes. Jadi kalau aku mau nanya nih, waktu Mbak Inga berumah tangga sama sekarang sendiri, apa perbedaannya? Kalau dulu kan aku ngeliatnya kayak Mbak Inga nih bukan orang yang suka ngomong di depan kamera gitu ya kan, tapi tiba-tiba sekarang punya channel YouTube sendiri gitu. Perbedaannya gimana sih? Perbedaannya mungkin karena sekarang udah sendiri, aku lebih punya banyak waktu untuk diri sendiri. Aku lebih punya waktu mikir, aku mau kemana nih? Aku mau ngapain dengan hidup ini? What is my purpose? Aku bisa kasih impact yang bagus ke orang banyak dengan cara apa gitu loh. Like, aku sih merasanya aku sangat diberkati. Pengen aku sebar aja berkat aku, like sharing my knowledge, sharing my experience gitu. Dan meskipun kejadian yang aku tahun lalu itu of course pahit, of course bitter, tapi ada lessonnya kalau ditarik bigger picture-nya tuh ada gitu loh. Jadi seperti kayak in a way aku pingin kasih tahu ke wanita-wanita bahwa it's okay, divorce is okay. Bukannya aku pro divorce, but divorce is okay kalau memang itu udah nggak healthy. And jangan jadi contoh buat anak kamu juga kan. Like kalau aku keep on doing nerima, aku nggak mau nanti anakku ngelihat itu sebagai sesuatu yang wajar. No. Kalau memang ini udah nggak healthy ya. Jadi aku harus mikir buat anak-anak juga. Makanya aku tuh yang firm banget setelah bertahun-tahun mikir. Oke, udah waktunya deh. Iya. Ditambah lagi juga aku kan nunggu sampai anak-anakku cukup besar, cukup dewasa gitu. Dan kebetulan memang anakku Kenzo Marco bisa dibilang lebih dewasa untuk anak-anak seusia dia, memang lebih dewasa. Because ada satu saat 1 tahun lalu itu dia bilang, well mommy, if you not happy anymore, and just separate. Because the only enduring things that you guys do, just calling each other babe. Kalian udah nggak pernah pegangan tangan, udah nggak pernah peluk lagi. Like dia anak-anak tuh bisa ngerasa vibe-nya beda di rumah tangga gitu. Kalau udah nggak sehat lah gitu. Jadi dengan si Kenzo bisa ngomong kayak gitu, aku semakin oke, ini udah siap nih. Karena kan aku nunggu terus kan. Kalau misalnya aku dari 5 tahun lalu aku udah kekeh pisah, mereka masih 10 tahun, 9 tahun belum siap. Memang nggak akan pernah siap, tapi akunya sendiri kan sudah gimana ya, sebenarnya sudah merasa cukup banget, tapi aku tahanin demi sampai anak-anak siap dulu nih gitu. Dan waktu itu sempat yang menjadi titik balik juga karena sempat aku kan sakit tuh. Dan kalau penyakitnya aku itu kan sebenarnya memang mungkin udah ada bibitnya, tapi kalau nggak ada triggernya penyakit ini nggak pop up gitu. Sakitnya apa? Aku tiroid. Oh, oke. Jadi banyak orang kan yang memang hipo tahu. Hipo apa hyper? Hipo. Oke, sama. Aku juga dulu ada tiroid juga. Karena kebanyakan mikir, stressful things, dan memang udah ada bibitnya, tapi kalau nggak ada triggernya kan dia nggak. Oh, dia faktor utamanya stres. Iya kan. Jadi aku pikir aku berusaha baik-baik aja di depan, aku berusaha baik, tapi ternyata di dalam aku tuh nggak bisa dibohongin. Dan kalau aku sampai lebih parah lagi, aku yang rugi. Udah enak. Mbak, aku mau nanya nih ya, misalnya mungkin orang di rumah juga, orang yang nontonnya juga banyak yang mengalami di dalam rumah tangga. Terkadang kita merasa, perlukah kalau di saat kita merasa sudah tidak bahagia atau suasana di dalam rumah tangga udah nggak kondusif, perlukah kita sedikit egois untuk kita juga punya kebahagiaan ya, kita juga kan lelah kalau kita harus mempertahankan sesuatu yang menurut kita udah nggak bisa dipertahankan. Apa kayak Mbak Inga tadi, mau nunggu sampai anak besar dulu supaya mereka lebih siap gitu. Kan pasti banyak orang yang ngalamin ini. Apa sih pesan dari Mbak Inga buat orang-orang yang mengalami hal yang mungkin di rumah dia udah merasa kayak
aduh udah ngeliat dia aja udah kayak aduh kayak udah nggak bisa udah dingin, gitu. Udah nggak bisa. Apakah itu membuat anak-anak lebih bahagia? Yang penting orang tuanya nggak pisah, atau orang tua berpisah adalah cara yang paling terbaik? Yang penting rumahnya kondisi psikis anak-anak juga jadi lebih sehat. Iya, itu kalau menurut aku yang kedua. Selalu kan kita sebagai parents pasti utamanya anak-anak. Iya kan, karena pasti kan orang-orang kayak aku suka dengar, ya gue bertahan Shan karena anak gue nggak mau egois buat diri gue, padahal gue ngeliatnya udah enggak banget gitu. Iya. Gimana sih? Jadi ya tergantung masing-masing. Kalau misalnya keadaan di dalam rumah tangganya berbeda dari aku, misalnya yang sudah sampai level abusive, physical ya. Abusive atau punya orang lain lah, itu pasti udah selesai gitu ya. Iya. Jadi kalau udah abusive, sorry to say, menurut aku ya itu something pattern akan terjadi lagi. Kalau udah physical abusive ya itu akan terulang lagi. Dan kalau kamu tetap stay, ya kamu ngajarin anak kamu that kind of treatment is okay. Nanti dia gedenya, kalau misalnya anak kamu cewek, digituin sama suaminya, nerima aja karena mama aja nerima. So kayak gitu, anak-anak kan belajar dari kita. Misalnya, let's say udah punya cewek lain gitu, suaminya nih, and then diterima aja. Nggak apa-apa lah, yang penting anak-anak tercukupi, gue tutup mata aja, lu mau punya simpanan, yang penting lu pulang. Anak-anak pasti tahu, and they will think that's normal. You don't want your kids to be in that situation dengan marriage life mereka nanti kan. Jadi kitanya harus mikir panjang juga, harus bold enough. Dan menurut aku kita hidup cuma sekali. Kita pengen happy. Siapa sih yang nggak pengen happy hidup kan? Jadi setelah kalau udah dipikirin, udah ngajak konsultasi. The thing is, aku kan ngajak konsultasi berkali-kali tapi nggak pernah mau. Karena aku tahu. Bukan ini, maksudnya perceraian bukan cara pertama. Ini dari cara akhir kan? Yes. Nggak semudah itu untuk cerai kan. Tapi di saat aku merasa, we have marriage problem nih. Kita perlu cari dokternya. Karena kayak kalau misalnya kita sakit batuk, misalnya nggak sembuh-sembuh, kita cari dokter kan. Oke, kita minum obat, nggak sembuh-sembuh, berarti something else nih ke dokter. Dan saat itu pun aku makanya bilang, yuk kita counseling. I know aku background aku psikologi, tapi aku nggak bisa ngebantu. Nggak bisa, harus orang lain kan, iya kan. Tapi kalau menurut dia atau menurut partner kamu, kita baik-baik aja kok, kita nggak ada problem, ya susah, nggak akan beres-beres. Dan in a way, tiap kali dia nggak mau, dia menganggap sepele apa yang menjadi masalah buat aku kan merasa kayak, kok nggak didengar gitu loh. Aku merasa nih kita punya problem and it's something big, something huge, but you don't think it's important enough. Rasanya kan kayak nggak didengar, kayak ngada-ngada sendiri, but I'm not. Dan inginnya kita kan ya didengar, ya diperhatiin, bukannya soal materi, nothing like that. We just pengen disayang, pengen didengar, bahwa kita tuh exist, kita ada gitu loh. Nggak cuma bayangan doang, nggak cuma ada di situ untuk ngurus rumah tangga doang. Ya, aku ngerti, I got the point, ngerti. Ya, seperti itulah. Jadi kalau misalnya kita terlalu toleransi, mikir lagi kalau kita udah punya anak, apakah itu contoh yang baik gitu loh. Dan again, kalau kita nggak bisa punya self-respect sendiri, orang lain juga nggak bisa respect kita sih. Jadi kalau kita nggak cinta sama diri sendiri dulu, ya orang lain juga susah untuk mencintai kita. Which is why, apa sih bentuk aku mencintai diri sendiri? Yaitu aku harus get out, find my happiness, do something yang bisa ngeberkatin banyak orang, biarin aja kehidupan aku jadi lesson learn aja. Jadi lesson learn buat orang banyak, bahkan buat cewek-cewek. Bahwa mereka harus independen, punya pekerjaan, punya tabungan sendiri. Jangan, kayak tadi aku baru cerita sama Rosa, bahwa jangan ngerasa kayak, wah hidup gue tunggu Prince Charming datang, saving me, jadi udah punya rumah, udah punya segala macam, pokoknya tunggu Prince Charming. No can do. Harus kerja, harus punya uang, dan udah punya anak pun tetap punya simpenan. Because nggak pernah tahu kalau misalnya someday hubungan kalian baik-baik aja sebagai suami istri, tapi tiba-tiba dia sakit, meninggal. Kamu nggak punya preparation, gelagapan gitu, kesian semua, chaos kan, satu keluarga, anak-anak juga. And I think kalau kamu bekerja itu juga jadi contoh yang baik sih buat anak-anak. Like
apalagi punya anak cewek ya, it's empowering for them to see their mom working gitu loh. Bisa sambil ngurus rumah tangga, beres, terus sambil kerja juga. Jadi empowering buat next generation juga. Iya. Tapi maksudnya pilihan ini pernah nggak sebelum memutuskan ini ngobrol sama anak-anak bahwa mama akan ngambil jalan ini gitu? Pernah nggak mereka ngasih masukan untuk hal ini atau kayak nggak bisa, aku udah final, nggak sempat ngomong gitu? Ngomongnya ya itu yang pas aku tanya sama Kenzo tuh, Kenzo, you know what, I think mommy and daddy akan pisah nih, gini, what do you think? Nah itu Kenzo bilang, tadi ya. Iya. Well, if you're not happy anymore, then just separate aja. Itu mungkin akumulasi dari apa yang dia lihat selama ini juga. Bisa jadi. Karena sama-sama kita yang udah saling diem, saling dingin, ngomong seadanya doang. Dan anak-anak tuh ngerasa loh kayak gitu. Yes. Mbak, waktu pertama kali berpisah, kan aku mendengar kabar bahwa anak-anak sempat nggak bisa ketemu, atau anak-anak sempat ada marah, ada sempat kenapa-napa. Itu kenapa sih, Mbak? Oke, sebenarnya klarifikasi time. Bukannya nggak bisa ketemu, tapi memang waktu itu tuh aku bilang sama mantan bahwa pokoknya aku nggak peduli apapun, aku cuma mau jatah aku ketemu anak-anak jangan dihalang-halangi. Bahwa aku bisa ketemu mereka anytime I want gitu. Because ya aku sama mereka kan bisa dibilang dulu dari kecil tuh 24/7. 24 hours, iya makanya. Iya, aku tinggalin karir khusus gitu. sama mereka. I feel you tuh. Iya. Even though mereka anak cowok lebih mandiri, lebih cuek, still. Iya kan. Aku cuma minta itu aja waktu itu di surat yang dibikin sama pengacara dia. Jadi dulu kan pakai pengacaranya sama tuh, satu lembaga tapi 2 pengacara. Jadi biar smooth gitu. Jadi aku kasih tahu aku pinginnya cuma ini aja gitu, dan aku masih pingin bisa masak sama mereka gitu, datang ke rumah. Jadi kata pengacara yang waktu itu, oh iya nanti ditulisin apa yang diminta gitu. Termsnya. Cuman somehow during the process jadi drama karena ya itu mulai dari yang awalnya aku yang minta bercerai, jadinya aku yang digugat. And then apa yang aku minta tertulisnya beda lagi. Tahu-tahu pengacara yang udah disediain dipecat sama mantan, jadi aku sendiri. Tapi semua itu apa ya? Aku ngerasain banget, aku dijagain banget sih. Tahu-tahu aku dapat pengacara yang bersedia pro bono, terus tahu-tahu aku dapat masukan juga dari kiri kanan depan belakang bahwa jangan maksain hak asuh di lo, karena banyak banget kejadian sudah bercerai, lu malah jadi kayak debt collector yang harus minta uang bulanan gitu. Banyak yang kayak gitu, Bunda. Ya, tapi kenapa waktu itu nggak memperjuangkan biar hak asuh ke karena aku tahu aku akan mulai dari zero. I'm gonna start from zero. Bahkan aku nggak tahu tinggal di mana. Iya. Makanya kan dulu kepikirannya mau kos bahkan. Jadi aku udah bilangin sama anak-anak bahwa it's the best thing adalah kalian tinggal sama iya, karena kalau saat itu lagi ngebangun renovasi rumah kan, punya kamar masing-masing, udah pasti taken care of lah kalau mereka di sana. Dan aku ingat juga fakta bahwa anak-anakku ini lagi teens, cowok-cowok, they need their dad more untuk ngomong cowok tuh cowok lah. Kalau anak aku cewek beda lagi tuh. Nah jadi nggak apa-apa, dan anak-anak juga udah gede, mereka juga nggak akan bisa dibatasin untuk bisa ketemu aku, teleponan segala macam. Anak cowok nggak mungkin lah bisa dibatasin kan. Jadi semakin banyak aku dapat masukan dari teman-teman, oh ya udah aku jadi lebih lega gitu, lebih legowo. Dan ya itu bahwa teman-teman bilang it's okay, lu akan mulai dari zero, lu mikir banyak. Kalau lu tetap ke anak-anak sama lu, repot sendiri, lu mau gimana gitu loh. Jadi aku harus mikir panjang. Again, kita mama-mama pasti mikirnya untuk anak sih. Pasti mikirnya tuh untuk anak, okay, what's best for my kids, itu. Gimana ya? Apa aku rela anak aku dipisahin? Of course not. But I have to think ahead. Kalau aku tetap maksa, pokoknya anak-anak sama aku, tinggal di kos-kosan, come on. Nggak sehat. Egois, itu cuma egoisnya aku nggak bisa. Dan untungnya gitu. udah besar. Yes. Aku jadi jemput mereka setiap hari Minggu, tuh udah fix, sudah pasti. Iya. Karena kan sekolah mereka bisa sampai jam 4, baru sampai di apartemen tuh jam 5 gitu dengan macet segala macam. Jadi biarlah mereka pasti capek kan, harus masih ngerjain tugas, terus masih suka ada les gitar, les
apa vokal si Kenzo juga, terus masih ada box segala macam. Ya udah, oke Kenzo Marco kita agree ya tiap minggu pokoknya kalian sama mami gitu. Nginep. Kalau Kenzo mau, Marco nggak mau karena dia gamer sejati. Di tempat aku tuh nggak ada PC game. Lengkap lah ya. Your internet your computer sucks gitu. Jadi Marco nggak mau nginep. Kalau Kenzo dia oke. Dia mau nginep. Just Senin baru Minggu biasanya. Jadi nginepnya Sabtu gitu. Dan kalau Minggu udah pasti harus dinner sama aku. Kalau during weekday sometimes nge-gym bareng pas sore. Iya. Kalau misalnya aku belum nge-gym pagi, aku samperin mereka nge-gym sore gitu. Ada perbedaan nggak lihat anak-anak yang dulu serumah sama sekarang udah nggak serumah? Lebih mandiri. Kamu kalau pas aku ceritain tentang anak-anak mau berduar air mata barusan. Kelihatan banget. Kalau udah anak-anak mah bunda iya, pasti kan? dong. Karena pasti ada momen hilang yang Mbak Inga pasti ngerasa aduh gitu. Iya. Iyalah namanya anak-anak. Baru tadi aku habis exhibition kan. Si Marco punya exhibition. And then kan ke kelas yang pre-kindergarten dulu. Aku masih inget banget yang waktu zaman masih TK gitu kan aku tungguin. Dengan drop sampai pulang pun aku di situ. Nggak ngapa-ngapain. Ngelongok-ngelongok gitu. Precious moment. Tadi exhibition dia yang udah 14-15 tahun gitu kan. Udah gede. Udah seragam SMP. Beda banget gitu. Anakku sekarang udah gede-gede, handsome boys, smart boys. But they will always remember that moment lah. Pasti walaupun mereka nggak keucap kan cowok gitu. Mereka nggak keucap, tapi mereka pasti kangen banget sama mamanya. Kok gue jadi sedih sih? Aduh, gawat. Tapi maksudnya saat ngumpul bareng gitu ya, setelah udah nggak bareng sekian lama gitu. Apa sih kalau lagi ngumpul ngapain jadinya? Pernah nggak mereka kayak sedih atau mereka nunjukin nggak? Atau kayak mereka berusaha kelihatan tough depan mama? Nggak pernah nunjukin sedih, iya selalu tough. Itu berarti anaknya sayang banget sama mamanya. Itu benar, aku kemarin dengar dari psikolog-psikolog kalau anak itu menunjukkan bahwa tough gitu, anak cowok ya, depan mamanya setelah perpisahan, itu berarti kayak dia nggak mau bikin mamanya tuh sakit. Dia nggak mau bikin mamanya kayak ngelihat dia tuh lemah. Dia mau nunjukin bahwa ma, even though kita udah nggak bareng, aku tuh, ini aku bisa gini kan kecilnya soalnya diurus banget kan. Aku tuh gini karena dididik dan digedein sama mama gitu. Oh, katanya gitu. Oke. Sometimes kalau Kenzo, dia kan anaknya lebih extrovert di compare Marco yang introvert. Kenzo tuh extrovert tapi sometimes intro juga sih. Sekarang udah mulai dating. Kan sudah 16 tahun, jadi udah mulai pacar-pacaran. Jadi suka ngomongin itu. Dan aku nasehatin bahwa jangan terlalu main perasaan ya Ken, kamu masih muda gitu kan. Slow, cool down. Tapi kan ada gosip katanya lagi deket sama anaknya sama Angel. Iya. Bener gak? Well, bener, tapi saat ini lagi break dulu. Mereka tuh gitu on and off. Anaknya Angel yang cewek kan? Iya, lovely. Jadi kemarin Sabtu Kenzo baru telepon, mami gini cerita. Oh oke Kenzo, ya udah Kenzo sabar dulu ya, take your time. Aku bilang ya udah, jadi lagi off lagi sekarang. Sempet ini nggak hubungan sama Angel kayak dia anak kita? Enggak. Dulu sempat pas zaman aku masih tinggal di Saint Moritz sana, Angel kan nge-gym juga. Nah itu sempat makan kayak gitu. Tapi ini belum ketemu. Sibuk juga banget kan dia. Iya. Tapi boleh, anak-anak udah boleh punya teman deket gitu, boleh mami. Boleh lah. Daripada kan backstreet. Iya sih. Tapi kan kalau mama sama anak cowok biasanya kayak lebih, nanti kalau dapet pacar harus yang gini, ada nggak gitu? Tapi Mbak Inga orangnya santai kayaknya ya. Iya sih. Nggak ribet gitu ya. Justru aku pingin dia tuh ya mencari tahu cewek kayak apa tuh yang cocok sama dia. Bukan apa yang menurut aku, yang menurut dia cocok sama dia aja. Oh, iya. Oke. Kalau yang pertama malah belum? Itu yang pertama sih Kenzo justru. Malah yang kedua Yang kedua belum. Dia bilang, I don't wanna have a girlfriend. Nanti aja kalau udah universitas, because it's such a waste of money. Didikan siapa tuh? Katanya, no matter, you guys gonna break up anyway. Like now you're in high school, why bother? Katanya nanti juga pasti putus. Ya ampun, dia pikirannya praktis aja. Very, Marco sangat practical, iya, logical banget. Logical banget anaknya. Gamer sejati. Beda sama kakaknya ya. Iya, kalau Kenzo tuh lebih pakai feeling, lebih pakai emosi dari dulu.
punya keinginan nggak kayak aku pengen anak-anakku jadi ini nih gitu, cita-citanya harus ini gitu, atau tetap kayak nggak apa-apa deh jadi apa aja? Apapun selama dia happy. Jadi apapun selama dia happy. Oke, jadi nggak ada harus kayak mamanya atau kayak papanya nggak ya? Enggak. Dan kalau saat ini sih masih berubah-berubah ya keinginan anak-anak kan. Ntar mau jadi chef lah, ntar mau jadi komputer animasi lah. Kalau recently sih Kenzo bilang dia pingin sekolah teologi, pengen jadi pendeta katanya. Yang pertama? Iya si Kenzo ini. Unik ya? Iya, unik gemes banget ya. Loh, yang nyanyi? Yang nyanyi Kenzo juga. Dia juga? Main gitar dia juga. Oh, dia ini apa namanya multitasking. Kok keinginannya banyak ya? Iya, absorb-nya tuh cepet. Oke. Belajar apa-apanya. Oh, ini yang pertama. Iya. Lebih ke siapa kalau yang pertama? Lebih ke mama apa papa? Apanya nih? Sifatnya, ininya. Dia unik sendiri sih. Beda ya? Nggak kayak siapa-siapa ya? Punya sifat sendiri gitu ya? Iya. Okay. Perasa sih anaknya, perasa. Lebih bisa nunjukin affection dibanding Marco. Marco tuh lebih diam. Yang kedua ya. Tapi Mbak Inga, hubungan Mbak Inga sendiri sama mantan suami sekarang gimana? Untuk saat ini dari yang aku lihat, aku pantau sih kita belum bisa benar-benar jadi temen. Kalau menurut aku maybe masih butuh waktu 2-3 years ke depan. Saat ini sih aku masih merasa belum saatnya, kayak dia masih apa ya, belum bisa menerima dengan selega-leganya gitu. Kalau dari pantauan aku ya, jadi aku lebih memilih cuma kontak dia untuk masalah urgent anak-anak atau masalah misalnya aku kemarin tuh butuh NPWP, butuh kartu keluarga untuk ganti segala macam. Tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol belum saatnya. Kemarin katanya sempat imlekan bareng. Oh iya, itu biasa anak-anak nyari angpau dari oma, jadi janjian makan. Terus mau di mana akhirnya di situ. Terus ya ada Ari datang, ya udah jadi foto gitu. Tapi pas ketemu nggak ngobrol? Cuman hi and then bye. Karena langsung ya dia di ujung sana, aku di ujung sini gitu. Aku sama mama, Ari di sebelah sana gitu, because masih berasa awkwardness-nya sih. Iya. Tapi udah punya yang baru belum kira-kira? Siapa dia? Nggak tahu, udah nggak nyari tahu. Masa nggak dengar? Nggak ya? Enggak. Ya kalau dengar, paling aja. Tapi aku telusuri enggak, karena udah bukan urusan aku lagi. Iya sih, sendiri juga ya. Iya. Tapi Mbak Inga sendiri nih, masa sampai kapan kira-kira ingin, kayaknya aku dalam 1-2 tahun aku pengen punya pasangan lagi gitu. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Ada. Kepingin punya pasangan, ada lah, of course. Meskipun teman-teman mungkin ngeliatnya kayak, wah Inga tuh kalau udah workout udah kayak hardcore banget gimana-gimana. Tapi ya aku bisa mungkin kepikiran mau bisnis ini, tapi menurut aku wanita itu mau se-tough apapun, at the end of the day saat dia balik ke rumah dia butuh disayang, butuh dipeduliin, butuh di-adore, di-cherish in a way, like butuh merasa, gue dibutuhin nih sama seseorang. Kayak, ya gitu deh, of course I want. Seru perasaan yang udah lama tidak dirasakan ya, bisa terulang lagi gitu kan. Iya. Jadi gitu maulah. Se-tough-toughnya cewek pasti at the end of the day they still need that kind of attention, that kind of affection dari seorang pria. Yes, betul itu. Berarti Mbak Inga sekarang bikin konten YouTube iya, olahraga iya, apalagi kesibukannya? Aku lagi akan segera berpartner sama satu yayasan atau sebuah lembaga yang memberikan pelatihan untuk anak-anak with special needs. Nice. Karena ini kembali lagi ke background edukasi aku, which is psikologi, dan aku ambil lagi S2 aku spesial di Education for Kids with Special Needs, berkebutuhan khusus. Jadi ini aku akan kayak mempergunakan my platform and also my passion, my education balik untuk bikin awareness. Dan ini juga di sini dilatih anak-anak dengan kebutuhan khusus ini untuk bisa terjun ke marketplace. Untuk mereka bisa bekerja. Iya, menghasilkan uang gitu, dan benar-benar kerja ya. Jadi bukan hanya karena mereka kebutuhan khusus, karena kasihan enggak ya. Ini benar-benar dilatih kayak 9 bulanan gitu.
Kalau udah lewat evaluasi kita gitu, mereka akan dikirim. Wow, nice. Jadi yang kita butuhin saat ini nih, perusahaan-perusahaan untuk memberikan kesempatan untuk menerima anak-anak ini bekerja. Jadi jangan ngejudge dulu bahwa yang kayak gini nggak bisa ngebaur nih sama tim aku gitu. Don't, they can. Yes. Iya, dan apa takut misalnya nanti malah ngerusak nih karena nggak bisa keep up. They can. Mereka cuma butuh dikasih kesempatan aja. Iya, benar. Terus apa lagi? Abis itu kedepannya pingin apa ya? Oh, aku juga ada baking. Wah, ini juga bisa baking juga. I love to cook, I love to bake. Wow. Kalau pas zaman aku nge-gym yang dulu itu banyak yang suka PO. Karena awalnya aku suka nge-baking. Makanan sehat. Lebih untuk orang yang healthy conscious, tapi nggak sesehat se-vegan ya. Sometimes, sorry to say, some vegan stuff untuk nelen aja susah. Iya, betul. Jadi ini lebih untuk yang healthy conscious people. Jadi misalnya gulanya aku ganti dengan kurma yang aku blender atau honey atau apa itu makanannya apa? Kuenya apa? Kue-kuenya pasti aku pakai sayur sama buah. Wow. Kayak yang wortel campur timun, zucchini, and then yang apple with atasnya itu dengan oats. Jadi tepungnya sendiri oat aku blender gitu, terus campur dengan oat utuh. Jadi dapet crunchy. Semua aja udah ngiler nih. Oh itu bagus loh. Iya, terus kayak aku bikin cookies oat juga with dried fruit and banyak kacang-kacang gitu, almond, walnut. Terus ada lagi yang coconut, cuman aku kocok sama putih telur, kasih sedikit powder sugar biar ada sedikit manisnya. Jadi protein kan tuh udah putih telur, coconut pula, jadi kenyangnya lama. Kalau oat-oatan, jadi buat yang agak lebih healthy conscious, jadi tetap enak, cuma nggak berasa guilty. Betul. Orang-orang sekarang lagi banyak banget yang nyari makanan sehat, tapi yang bisa kemakan. Dan itu sekarang kan banyak kan, kalau ngeliat YouTube, ngeliat Instagram, cuma kadang cara buatnya aja belum tentu sama gitu, belum tentu hasilnya enak gitu. Jadi akan buka usaha itu juga ya. Iya. Ya aku nanti PO ya. Iya boleh, dengan senang hati. Aku tuh lagi, tapi ya gitu kadang pengen makan sehat, kadang makan kotor, kadang di-combine. Iya balance aja, hidup harus balance. Apalagi Mbak? Banyak kayaknya ya. Enggak, ya gitulah. Masih di sekitar wellness lifestyle aja. Apa sih harapan seorang Mbak Inge yang belum tercapai dalam hidupnya? Yang belum tercapai. Kayak aku masih ada satu lagi yang mau aku lakukan, tapi ini susah banget nih untuk ngedapetinnya. Saat ini aku kepingin bisa sukses, bener-bener sukses supaya aku bisa lebih banyak kebantu these kids with special needs or even women. Karena aku pengen pakai uang aku itu untuk ngebantu mereka yang emang butuh dibantu gitu. Dan dari kejadian aku kemarin itu banyak loh bunda yang pada nge-DM, pada reach out ke aku menceritakan kehidupan mereka. Gimana tuh mereka juga sebenarnya pengen keluar, pengen bahagia, tapi again mereka takut stigma society. Itu kan tadi aku bilang masyarakat kan, and then nama baik keluarga. And then ada yang mikir, anak gue masih kecil, nggak bisa. And then tahu-tahu anaknya udah gede, anak gue udah mau nikah. Kalau mereka tahu dari keluarga broken home, kesian anak gue. Sampai akhirnya udah stuck aja terus for the rest of her life. Atau dia nggak punya penghasilan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya, kayak udah mendem aja gitu. Jadi ketergantungan sama pasangannya. Bener. Jadi meskipun pasangannya punya yang lain-lain, udah tutup mata gitu. Batinnya disiksa setiap hari. So, aku nggak tahu ya, kalau misalnya someday aku udah successful, aku bisa nyiptain lapangan kerja buat mereka gitu supaya nggak merasa stuck lagi. Again, aku bukan pro perceraian, no, tapi aku pingin meng-empower women aja lah istilahnya. Kalau kamu udah empowered, hopefully lebih dipandang sama laki-laki. Mungkin banyak laki-laki yang merasa cuma ibu rumah tangga doang bisa semena-mena gitu. Pekerjaan ibu rumah tangga, but they don't know how hard, how difficult pekerjaan rumah tangga, man. Never ending kan. So, tapi banyak juga tentu cowok-cowok yang appreciate cewek. Nggak semuanya gitu kan. Tapi banyak juga yang enggak, yang mandang sebelah mata kalau kamu nggak kerja gitu. Jadi, aku pingin ke situ sih. Tetap ya, ke arah sana ya maunya. Iya. Mbak, terakhir. Pesan buat anak-anak kalau mereka nonton misalnya gitu, apa sih pesan seorang mama Inge buat
anak-anaknya? Pesannya, Dear Kenzo Marco, yang itu, Dear Kenzo Marco, doain Mami supaya Mami bisa terus successful, supaya Mami bisa bikin kamu happy, kita bisa jalan-jalan bareng, kamu mau makan apapun setiap hari Minggu, mau pesen steak sebanyak apapun, let's go Kemon. Dan Mami mau kamu jadi anak-anak yang pinter, yang mandiri, dan kamu kejar apa yang bikin kamu happy. Be brave, kamu selalu punya Mami, only one call away, Mami selalu ada. Kamu harus mandiri, kerjain semua sendiri, sampai mentok cari Mami. Nice. Makasih Mbak udah datang. Semoga semua kerjaannya, kuliahnya apa tuh bisa sukses dan bisa berguna bagi banyak orang. Terima kasih Bunda. Thank you ya udah sharing. Oke guys, seru banget ngobrol hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye.